Seorang anak lelaki diminta untuk menggembala kambing milik keluarganya. Di tengah-tengah gembalaannya, dia melihat beberapa ekor kucing kecil liar. Dia pun membawa mereka di dalam kantong bajunya. Sesampainya di rumah, kucing-kucing kecil yang masih berada di dalam kantong bajunya itu mengeong. "Apa itu?" tanya keluarganya. "Ini anak-anak kucing," jawabnya. Siang berganti malam, malam bertukar siang. Si anak lelaki merawat kucing-kucing tadi dengan penuh kasih sayang. Apabila malam telah tiba, dia taruh kucing-kucing itu di pohon. Jika siang datang, dia ajak kucing-kucing tersebut untuk ikut bersamanya menggembala kambing. Oleh karena itu, orang-orang di sekelilingnya mengatakan, "Kunyahmu adalah Abu Hurairah." Nama asli dan nasab Abu Hurairah sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Kunyah atau julukan lebih dikenal dibanding nama aslinya. Sebut saja Abu Bakar, Abu Darda, Abu Dujanah, Abu Ubaidah, dan yang lainnya. Begitu juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah diberi kunyah dengan kunyah tersebut sejak ia kecil. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak memanggilnya dengan Abu Hir. Hurairah artinya kucing-kucing betina yang kecil, dan Hir artinya kucing jantan dewasa. Semenjak saat itu dia lebih suka dipanggil dengan Abu Hir dibanding ketika dipanggil dengan Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdus Syams, yang berarti hambanya matahari. Nama ini akhirnya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdurrahman, karena tidak boleh menamai seseorang dengan hambanya makhluk. Semua makhluk di dunia ini adalah hambanya Allah saja. Nama ayahnya adalah Sakhr, berasal dari kabilah Bani Daus bin Adsan. Kabilah ini berasal dari Al-Az, yang berasal dari kabilah Yamaniyah Qataniyah, yang terkenal dengan nasab yang baik dan terjaga hingga nasab kakek yang tertinggi yang bernama Al-Az bin Al-Ghawz, sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah yang terpercaya, Khalifah bin Khayyat. Itulah sebabnya Abu Hurairah lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah Ad-Dausi. Ibunya bernama Umaymah bintul Harith Ad-Dausi. Abu Hurairah terlahir di tengah nasab yang baik. Paman dari jalur ayahnya yang bernama Sa'ad bin Abu Zuhab ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin Bani Daus hingga kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Paman dari jalur ibunya yang bernama Sa'ad bin Safih adalah salah satu dari pahlawan yang disegani dan ditakuti oleh Bani Daud. Paman dari jalur ibunya ini masuk Islam juga sebagaimana paman dari jalur ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa nasab Abu Hurairah itu sangat mulia dan tinggi. Tidak seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa nasab Abu Hurairah adalah majhul atau tidak dikenal. Bahkan Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah yang menyusun kitab sirah terkenal, mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang mulia, berkedudukan tinggi dan terpercaya. Bani Daus menyukai keberadaan Abu Hurairah di tengah-tengah mereka. Ciri fisik Abu Hurairah. Abdurrahman bin Abi Labibah mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah seorang yang berkulit sawo matang, dadanya bidang, rambutnya berkepang dua, dan mempunyai gigi seri yang renggang. Damdan bin Jaus mengatakan bahwa Abu Hurairah mempunyai kepangan di rambutnya dan gigi serinya renggang. Adapun Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang berkulit putih, lembut dan tidak bengis. Jenggotnya diberi henna dan sering memakai baju berbahan katun. Islam dan hijrahnya Abu Hurairah. Dahulu keadaan Bani Daus sama seperti halnya bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang musyrik dan penyembah berhala. Bahkan di sana ada satu berhala yang sangat diagungkan dibanding berhala yang lain, bernama Zalak Khalasah. Di tengah-tengah kesesatan mereka, sampailah dakwah tauhid kepada Bani Daus melalui seorang lelaki yang mulia bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Setelah dia pulang dari Mekah, dia adalah seorang penyair yang kaya raya dan sering didatangi orang untuk bertamu. Tufail bin Amr berdakwah kepada kaumnya hingga banyak dari kaumnya yang beriman karena mengikutinya. Salah seorang dari mereka adalah Abu Hurairah. Kemudian ayah Abu Hurairah mengikuti jejak anaknya. Tetapi ibunya masih berada dalam kesyirikan dan belum mau beriman.
Belakangan, ibunda Abu Hurairah mau masuk Islam atas permintaan Abu Hurairah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa untuk ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu an berhijrah ke Madinah, tepatnya di Khaybar pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. Dia rela meninggalkan harta benda yang dia miliki di Yaman untuk menjadi lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu umurnya belum ada 30 tahun, maka tak heran bila dia dikenal dengan seorang pemuda yang sangat cerdas, begitu cepat hafalannya, dan begitu dalam imannya. Dia mengorbankan kebersamaan dengan orang tuanya di Yaman untuk berhijrah ke Madinah, sehingga seakan-akan dia adalah yatim. Dan agar lebih bisa berfokus untuk belajar dan mendalami Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya sama sekali tidak terpaut dengan harta yang menyebabkannya cinta dunia, guna memahami kaidah-kaidah iman bersama orang yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, "Aku tumbuh dalam keadaan yatim dan aku hijrah dalam keadaan miskin." Perkataan bahwa dia adalah yatim pada asalnya bukan makna yang sebenarnya, mengingat dia masih memiliki orang tua dan juga harta benda di Yaman. Hanya saja keputusan dan pilihan hidupnya membuat dia seakan-akan yatim dan sungguhan menjadi miskin. Dia adalah seorang pemuda yang lebih memilih lapar dalam keadaan penuh iman dan ilmu bersama Rasulullah daripada bergelimang dengan kasih sayang orang tua dan harta benda, tetapi jauh dari orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Abu Hurairah radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa mendefinisikan arti cinta yang sebenarnya, melainkan para pemujanya. Hanya mereka-mereka yang mencintai dengan cara dan jalan yang benarlah yang dapat membedakan mana cinta yang sebenarnya dan mana cinta yang membinasakan. Cinta yang sebenarnya adalah cinta yang membuat penikmatnya menjadi semakin baik, semakin dekat kepada Rabb-nya, semakin mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, dan semakin bertambah ilmunya. Cinta itulah yang dirasakan oleh Abu Hurairah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang membuatnya rela meninggalkan keluarganya beserta harta bendanya di kampung halamannya, hingga dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ketika aku melihatmu, aku sangat bahagia, dan engkaulah adalah penyejuk mataku." Abu Hurairah lebih menyukai mendengar satu hadis yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat senior daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan ketika Rasulullah telah tiada, dan dia diminta untuk menyampaikan apa yang pernah dia dengar dulu dari Rasulullah, dia pingsan berulang kali sebelum bisa terucap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking rindunya dia terhadap beliau. Ketika dia sadar, dia menyampaikan lagi, namun di tengah-tengahnya dia pingsan kembali. Begitu sadar, dia meneruskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacanya, kemudian pingsan lagi. Begitu berulang-ulang hingga hadisnya selesai. Apabila dia membawakan hadis, tak jarang dia menyebutkan, "Telah menceritakan kepadaku kekasihku," atau "Aku mendengar kekasihku Abul Qasim berkata." Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah selalu membersamai Rasulullah, tidak hanya di masjid saja, tidak hanya pada banyak peperangan saja, namun juga dia membersamai Rasulullah saat di pasar, menjenguk orang sakit. Dia juga memegang tali kekang unta yang dikendarai oleh Rasulullah, berkeliling bersama Rasulullah di kebun-kebun, dan membantu saat Rasulullah bepergian. Maka tak heran bila Abu Hurairah banyak sekali membawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah dan Ahlus Sufah adalah kaum-kaum muhajirin. Selain yang berhijrah ke Madinah dari Mekah, ada pula yang hijrah bukan dari Mekah. Abu Hurairah salah satunya, mengingat dia berasal dari Yaman. Orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah tidak memiliki harta benda kecuali sedikit. Bahkan ada yang tidak membawa harta sama sekali. Hingga Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Ansor yang rela berkorban dan berbagi harta benda dengan orang-orang muhajirin yang sudah dipersaudarakan. Di antara orang-orang yang berhijrah itu ada mereka-mereka yang tidak dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang pun dari kalangan Ansor.
Mereka tinggal di serambi atau teras masjid dan biasa disebut dengan Ahlus Sufah. Mereka adalah orang-orang miskin, tak punya harta, rumah, dan pekerjaan. Seringkali kelaparan. Malam-malam dilalui tanpa makanan adalah hal yang biasa. Saking laparnya, tak jarang mereka mengganjal perut mereka dengan batu yang mereka taruh di dalam baju mereka supaya mereka bisa tegak berdiri. Biasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada rezeki, Rasulullah mengajak mereka makan malam bersama dengan menu yang beliau bawa. Apabila ada orang yang memberi sedekah kepada beliau, maka beliau memerintahkan agar sedekah ini diberikan kepada Ahlus Suffah dan beliau tidak memakan sedikit pun dari sedekah tersebut. Apabila Rasulullah diberi hadiah, beliau memakannya bersama mereka. Ahlus Suffah berjumlah 70 orang. Salah satu di antaranya adalah Abu Hurairah. Mereka hidup dalam kefakiran, bersabar atas sempitnya rezeki. Pakaian mereka kebanyakan hanya satu potong yang diikatkan ke leher mereka. Ada yang memakai sarung saja, selendang saja, atau sepotong kain lalu diikat ke leher supaya tidak turun. Satu potong kain itu menjulur ke bawah, ada yang sampai mata kaki, dan ada yang sampai betis. Abu Hurairah sering memegang bagian bawah pakaiannya karena dia takut auratnya terlihat. Di tengah sulitnya hidup yang mereka alami ini, justru di serambi masjid inilah mereka seperti berenang di samudera ilmu. Bukan hanya berenang saja, tetapi juga sambil meminum airnya sebanyak-banyaknya. Sufah atau serambi Masjid Nabawi inilah yang menjadi sekolah Islam para generasi terbaik. Di dalamnya didirikan halakoh-halakoh Al-Quran dan hadis. Mereka mendapat perhatian dan penjagaan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di serambi itulah segala persiapan untuk melaksanakan perintah Rasulullah diadakan. Abu Hurairah paling sering berinteraksi dengan Rasulullah, sehingga paling sering pula dijumpai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kehidupan pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain. Dia memiliki hasrat untuk berkeluarga dan membina rumah tangga. Hal itu dia sampaikan kepada Rasulullah. Dia mengadu bahwa dia adalah seorang pemuda yang takut memaksiati Allah. Akan tetapi dia tidak bisa pula menikahi wanita karena tak punya harta. Rasulullah yang mendengar hal itu hanya diam saja. Abu Hurairah mengulanginya lagi, mengatakan kepada Rasulullah hal yang sama. Kejadian itu terulang hingga 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Hurairah, sudah pantas takdirmu untuk dirimu sendiri, maka biarkanlah dirimu seperti itu." Oleh karenanya, dari hadis ini dapat dipahami bahwa Abu Hurairah tidak menikah saat masih membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu menyebabkan dia leluasa untuk selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi tanpa ada tanggung jawab berupa keluarga. Namun ketika Rasulullah telah wafat, Abu Hurairah menikah dengan seorang perempuan bernama Basrah binti Ghazwan al-Maziniyah. Basrah bin Ghazwan adalah seorang sahabiah. Dia adalah saudara perempuan Utbah bin Ghazwan al-Mazini yang menjadi pemimpin kota Basrah saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Utbah bin Ghazwan sendiri adalah seorang sahabat yang awal masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah saat hijrah kedua dan termasuk pemanah yang ada di perang Uhud, berperawakan tinggi dan tampan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Basrah binti Ghazwan adalah seorang perempuan yang kaya raya. Dia juga memberi infak kepada Abu Hurairah yang saat itu menjadi Ahlus Sufah, dan saat itu kebetulan Abu Hurairah menjadi pelayannya. Suratan takdir memang tak bisa ditolak, rezeki pun tak pernah meleset, jodoh tak pernah bisa ditebak. Di kemudian hari, Allah menjadikan wanita yang dulu dilayani oleh Abu Hurairah berbalik menjadi istri Abu Hurairah. Dari pernikahannya dengan Basrah, dia memiliki 4 orang anak laki-laki dan perempuan. Mereka bernama, yang pertama adalah Al-Muharrar. Al-Muharrar memiliki putra bernama Abu Nuaim. Yang kedua adalah Muharis. Muharis memiliki putra bernama Abu Umar Salim bin Muharis. Yang ketiga Abdurrahman. Tidak disebutkan apakah Abdurrahman memiliki putra atau tidak. Yang keempat adalah Bilal. Bilal memiliki putra bernama Muharrar. Adapun anak perempuannya tidak diketahui nama-nama mereka.
Kisah singkat tentang kehidupan Abu Hurairah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit yang biru, udara yang segar, dan tanah yang dipijak tak pernah lagi sama ketika orang yang dicintai kembali kepada Robnya. Seakan batin tak rela berpisah, akan tetapi takdir tak bisa diubah. Hari-hari akan dipenuhi rindu dan dihiasi rasa ingin bertemu dengan sang kekasih hati. Begitulah yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga semua para sahabat ketika mereka berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasad orang yang dicinta memang sudah tak lagi bersama, namun cinta terhadapnya akan abadi di bawah hingga mati. Cinta terhadap Rasulullah telah terpatri dalam sanubari, sehingga tak ada yang membuatnya terhalangi untuk tetap mengamalkan apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, meskipun beliau sudah tak lagi membersamai. Ada 4 peristiwa penting yang diikuti Abu Hurairah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bergabungnya dia bersama kebanyakan para sahabat untuk memerangi orang-orang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar, menjadi pemimpin untuk daerah Bahrain pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, menolong Utsman bin Affan saat dikepung dan diminta untuk menggantikan Khalifah Marwan untuk kota Madinah selama dia berhaji. Abu Hurairah memahami betul bagaimana dia harus menaati seorang pemimpin. Saat Abu Bakar memegang kendali kepemimpinan kaum muslimin menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat, banyak orang yang keluar dari Islam dan kembali kepada keyakinan jahiliyah mereka. Maka jumhur sahabat di bawah perintah Abu Bakar memerangi orang-orang murtad tersebut. Abu Hurairah menjadi bagian dari mereka. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ditugaskan menjadi gubernur di daerah Bahrain. Saking baik dan amanahnya Abu Hurairah, setelah habis masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab ingin Abu Hurairah kembali menjabat. Umar bin Khattab tahu bahwa Abu Hurairah adalah seorang yang sangat amanah dan ikhlas. Namun Abu Hurairah menolaknya secara halus karena dia takut apabila dia mau ditunjuk lagi, maka Umar akan menunjuknya kembali untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia tidak ingin berkecimpung lagi dalam hal kepemimpinan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, banyak orang yang memberontak dan menginginkan Utsman turun dari kekhalifahannya sampai-sampai dia dikepung di dalam rumahnya dalam keadaan berpuasa. Abu Hurairah yang mengetahui hal ini segera ingin menyelamatkan Utsman bin Affan, dikarenakan Utsman bin Affan adalah pemimpin kaum muslimin saat itu. Abu Hurairah memerangi orang yang mengepung Utsman bin Affan, lalu berhasil masuk ke dalam rumahnya dan mengatakan akan membunuh semua orang yang mengepung rumah Utsman bin Affan. Utsman yang mendengar itu melarang Abu Hurairah untuk memerangi kaum muslimin dan mengatakan bahwa Utsman akan menyerahkan diri supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Abu Hurairah menaati Utsman untuk kembali pulang dan tidak memerangi orang-orang yang mengepung Utsman lagi. Utsman betul-betul menyerahkan dirinya karena dia menyangka dengan itu akan menyelamatkan banyak kaum muslimin. Namun sayang seribu sayang, ternyata orang-orang pemberontak itu tidak hanya menginginkan nyawa Utsman, mereka juga menginginkan nyawa-nyawa orang-orang yang mendukung Utsman. Di belakang orang-orang itu ada orang-orang Yahudi dan Majusi yang ingin menghancurkan Islam yang telah ada bibit-bibitnya sejak Umar bin Khattab terbunuh. Abu Hurairah saat itu sudah berada di rumahnya, dan ketika mendengar Utsman terbunuh, dia menangis, begitu terpukul dan begitu sedih mengingat Utsman hingga hari-harinya berlalu. Setelah Utsman terbunuh, Abu Hurairah berlepas diri dari perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dia tidak berada di kubu salah satu dari keduanya. Dia memilih untuk menyingkir dari fitnah. Yang terakhir adalah tatkala Marwan bin Hakam menjadi wali kota Madinah. Karena sikap Abu Hurairah yang sedemikian baik terhadap Utsman, maka Marwan sangat menghargai dan mempercayai Abu Hurairah, sehingga ketika dia berhaji ke Mekah, Abu Hurairah lah yang menggantikan Marwan memimpin kota Madinah. Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah yang telah banyak menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kaum muslimin mengerti sunnah-sunnah beliau sampai saat ini.